Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Sagittarius bulan April tahun 2025 untuk minggu terakhir, dan readingan ini bersifat general jadi tidak bakal cocok untuk kalian semua. Silakan cocokkan berdasarkan kondisi kalian masing-masing. Dan buat teman-teman yang pengen private reading, kalian dapat hubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita lihat energi kalian. Ada Three of Wands. Kamu lagi dalam posisi yang bingung gitu ya terhadap hubungan yang kamu jalani. Kamu mungkin kayak nggak melihat masa depan gitu ya dengan dia. Kamu mungkin kayak melihat bahwa ada keseriusan gitu ya dari pasangan kamu. Sehingga kamu merasa hubungan yang kamu jalani itu adalah hubungan yang ngestak aja gitu, dan dia mungkin juga terlihat di sini kayak datang-datangan, angin-anginan gitu ya, plan-plan gitu ya. Sedangkan kamu pengen kepastian. Kamu dibuat kayak benar-benar dimiliki oleh dia, tetapi kadang-kadang kamu merasa bahwa dia tidak memperlakukan kamu atau tidak memperlihatkan sisi bahwa dia menginginkan kamu sepenuhnya gitu. Makanya mungkin kamu kayak mengalami situasi di fase-fase yang mulai bosan gitu ya, mulai kayak merasa bahwa hal ini mungkin nggak bisa berlanjut karena mungkin akan ada perbedaan yang mendasar atau mencolok yang kamu alami dengan pasangan kamu. Apakah mungkin di sini perbedaan keyakinan yang menjadi kendala gitu ya, atau mungkin di sini kayak tidak adanya restu dari salah satu pihak keluarga gitu ya. Ataukah mungkin ini berkaitan dengan dimana kamu merasa bahwa kayak taraf sosialnya mungkin yang agak jauh gitu ya dibandingkan dengan kamu. Makanya kamu mungkin kayak kadang-kadang merasa bahwa ini tuh mungkin bakal sulit, dan kadang-kadang kamu pengen menyerah gitu. Dan pasangan kamu mungkin juga terlihat santai saja, tetapi kadang-kadang kayak memberikan harapan buat kamu gitu. Nah oke, kita lihat selanjutnya. Ada The Tower, ada obsesi yang besar di sini, dan beberapa dari kalian mungkin kayak perlu berhati-hati karena The Tower itu adalah penyelesaian masalah di sini yang aku lihat, tetapi dengan konflik yang besar. Beberapa dari kalian mungkin kayak mengalami konflik yang besar di minggu terakhir bulan April karena mungkin kamu kayak pengen kejelasan, pengen benar-benar mendapatkan hal yang menjadi kayak pegangan kamu ke depannya gitu ya. Kamu nggak bisa, kamu belum mendapatkan pegangan sebenarnya di sini bahwa ke depannya kamu bakal terus bersama gitu. Nah itu yang membuat kamu agak terlihat sedih gitu. Sedangkan mungkin di sini ada hal yang udah mendesak gitu buat kamu bahwa ke depannya itu memang harus bersama gitu. Dan kalau memang tidak ya kamu nggak pengen menyia-nyiakan waktunya kamu dengan orang yang salah dengan situasi seperti ini, karena kamu menyadari bahwa tadi perbedaan banyak yang kamu dapati gitu ya. Dan di sini mungkin kayak di minggu terakhir kamu lebih banyak mencoba untuk meminta persetujuan gitu ya, meminta hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kamu, tetapi pada akhirnya mungkin kayak ngestak gitu ya, dan mungkin bakal kayak benar-benar terjadi situasi break hubungan yang agak lama gitu yang aku lihat. Karena di sini The Tower mencoba untuk menyelesaikan masalah tetapi berujung dengan kondisi pecah gitu ya. Emosi meluap-luap, dan dia juga terlihat tidak mencoba untuk mempertahankan, justru kayak memberikan alasan-alasan yang mungkin menurut kamu terlihat biasa aja gitu. Dan kondisinya ya kamu nggak mau terjebak gitu ya. Kamu pengen melanjutkan hidupnya kamu pengen mencapai banyak hal yang kamu inginkan gitu. Jadi kamu nggak mau mengambil resiko banyak dengan memfokuskan kepada dia gitu ya. Karena nanti pada akhirnya kamu bakal kayak berkorban untuk dia, mengorbankan kayak bisnisnya kamu, mengorbankan
pendidikan kamu atau pekerjaan kamu ketika kamu bersama dia gitu. Sedangkan mungkin ini bakal kayak merugikan kamu secara personality gitu ya. Karena ketika tidak bersama ya kamu bakal kehilangan banyak hal. Makanya di sini kamu mencoba untuk mempertanyakan semuanya, tetapi belum ada jawaban yang sangat pasti yang kamu dapatkan. Ada Four of Pentacles. Kamu mulai menggunakan akalnya kamu mulai terlihat tidak pengen pada kondisi hanya dipertahankan sesaat atau hanya pada kondisi di mana kamu menikmatinya ketika dia menginginkan kamu gitu. Jadi kamu nggak mau ada hal seperti itu. Di sini kamu mencoba untuk lebih realistis, mencoba untuk tidak terpancing dengan bujuk rayu gombalan dia juga gitu ya. Sedangkan dia di sini situasinya mencoba untuk menenangkan kamu, tetapi dengan situasi yang tidak mempertahankan gitu. Nah, itu yang menjadi kecewanya kamu di sini. Selanjutnya ada The Lovers. Ada kondisi bahwa yang menjadi bahan pertimbangan kamu juga itu adalah karena sebenarnya kamu itu memiliki peluang untuk memiliki orang yang lebih lebih baik dibandingkan dia. Mungkin kamu mendapatkan penawaran komitmen, atau mungkin kamu sebenarnya udah dekat dengan seseorang gitu ya sebelum dia gitu, atau mungkin setelahnya, tetapi kamu memilih dia karena di awal-awal mungkin kamu kayak sangat diyakinkan oleh dia di sini. Makanya The Lovers ini kembali hadir kepada kamu bahwa akan ada pilihan terhadap orang baru yang kamu jalani di tengah-tengah situasi yang gak pasti yang kamu hadapi. Justru ada kayak energi pembaharuan di mana orang baru ternyata siap dengan kepastian yang baik buat kamu, tetapi kamu belum berani mengambil tindakan gitu. Ada masih situasi kebingungan yang aku lihat di sini. Kamu sebenarnya masih berharap untuk dia, tetapi hal itu mungkin nggak bisa kamu dapatkan dengan cepat gitu. Jadi problemnya mungkin kayak benar-benar membuat kamu harus berpikir panjang gitu ya. Selanjutnya ada The Moon, dan the bottom of the deck ada King of Swords. Oke, di sini udah jelas terlihat bahwa The Moon itu membutuhkan waktu yang lama, dan The Moon memang juga memperlihatkan bahwa kamu mungkin nggak terlihat benar-benar mendapatkan hasil yang baik. Dan The Moon juga terlihat bahwa dia mungkin lebih kepada mengulur waktu dan memang belum siap ke arah sana gitu ya, dan mencoba untuk bertahan lama kepada kamu, tetapi tidak ada hal yang bisa dia tawarkan kepada kamu juga. Dia sadar sebenarnya tentang kondisi seperti ini, cuman mungkin di sini karena di mana dia masih dipengaruhi atau mungkin masih tidak bisa menentang beberapa hal dalam keluarga dia, makanya mungkin kamu berada pada kondisi yang bisa dikatakan hubungannya bakal berakhir, atau mungkin di sini break hubungan yang berkepanjangan. Sedangkan situasinya mungkin kayak udah makin mendesak kamu gitu ya. Ada The Lovers, ada seseorang yang terlihat baik buat kamu, mendapatkan penawaran komitmen untuk kamu di sini dari The Lovers ini, tetapi terlihat bahwa kamu belum bisa mengambil keputusan yang pasti. Kamu mungkin kayak membutuhkan beberapa waktu ke depan dan melihat apakah pasangan kamu memang ada tindakan atau tidak. Dan mungkin itu yang menjadi pertimbangan kamu untuk The Lovers ini, kepada orang baru ini. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.